Kita udah masuk ke capture 7 dari 25 capture cerita tentang love is like reading a book. So, teman-teman, kali ini kita masuk ke capture 7. Gimana sih kelanjutan ceritanya? Mari kita dengar di podcast Ideal. Mari ngobrol, mari cerita. Kong menulis bukunya di perpustakaan, tapi dia tidak bisa berkonsentrasi karena dia khawatir dengan Artit dan dia sangat ingin mengunjungi rumah sakit. Tapi dia telah berjanji pada Jai, jadi dia hanya duduk di kursi dan menatap kosong pada layar monitor tanpa bisa memikirkan kata-kata atau menggerakkan jarinya pada keyboard. Maka ia memutuskan untuk menutup notebooknya dan pergi ke kedai kopi untuk minum sendiri. Sebuah toko perhiasan lain dirampok semalam setelah waktu tutup. Anehnya, pencuri masuk dengan kunci duplikat dan hanya mengambil uang dari laci tanpa menyentuh perhiasannya. CCTV tidak menunjukkan rekaman apapun karena dimatikan sebelum aksi. Kong mendengar berita dari televisi di dalam kedai kopi, tapi dia mengabaikannya. Dia tidak bisa fokus pada apapun karena dia merasa cemas dan setelah selesai minum, ia memutuskan untuk mengunjungi rumah Artit lagi. Dia pikir Artit pasti pulang untuk mengurus Ani atau mengambil persediaan untuk tinggal. Saat sampai di pintu gerbang, dia bisa mendengar suara dan seseorang membuka pintu. Jadi ia pun segera bersembunyi. Itu adalah Artit dan sepertinya ia sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Apakah kau punya target berikutnya untukku malam ini? Apa maksudnya? Kong terkejut. Baiklah, kirim alamatnya, pastikan semuanya rapi. Aku tidak mau diterekam oleh CCTV. Mata Kong melebar setelah seketika saat mendengar pembicaraan tersebut. Dia ingat berita perampokan yang dia dengar akhir-akhir ini dan mulai ketakutan. Kong, Artit terkejut sambil memegang ponselnya saat menemukan Kong di belakang mobil. Aku akan menelpon lagi. Sampai jumpa. Ia memberitahu orang di telepon. Kong, sudah berapa lama kau di sini? Tanyanya gugup. Kong menelan air liurnya dan mencoba untuk berbicara. Kau berbicara dengan siapa barusan? Tanya Kong. Apakah kau yang merampok toko perhiasan itu? Dia bertanya to the point. Artit segera menutup mulutnya. Apa yang kau katakan? Tentu saja tidak. Kong mendorong Artit menjauh dan menepis tangannya. Jangan bohong. Aku sudah mendengar semuanya, teriak Kong. Mengapa kau melakukan ini? Apa yang kau pikirkan, Artit? Maaf, aku membohongimu tentang liburan. Oke, Artit mencoba menenangkan. Ayo kita bicara di dalam rumah. Tidak, aku tidak percaya padamu. Tolong Kong, aku tidak akan menyakitimu. Aku janji. Aku hanya ingin menjelaskan. Kalau begitu jelaskan di sini. Apa kau gila? Kenapa?
karena kau melakukan kejahatan. Artit tidak tahan lagi. Dia dengan cepat mengunci tangan pria itu dan menyeretnya masuk. Kong berjuang keras untuk lolos, tapi ia kalah kekuatan. Ditambah lagi dia tidak bisa melihat. Saat mereka memasuki rumah, Artit melepaskannya dengan menjorokkannya ke lantai. Aku minta maaf, aku tidak bermaksud membohong padamu, tutur Artit. Aku tidak ingin kau terlibat dalam masalah ini, biarkan aku menyelesaikan masalahku sendiri. Tapi kau memilih cara yang salah untuk menyelesaikannya. Dan ini bukan solusi. Tapi kau justru menggali kuburanmu sendiri. Aku tidak punya pilihan. Aku butuh uang untuk menyelamatkan ayahku. Meskipun kau harus masuk penjara, tidak akan, Artit memotongnya. Setelah masalah uang terselesaikan, aku akan berhenti dan tidak ada yang akan menemukannya. Aku memiliki caraku sendiri dan ini aman. Aman katamu? Tidak ada yang bisa menutupi kejahatan selamanya, Artit. Kong menyeringai. Bukankah aku baru saja mengetahuinya? Apakah kau pikir kau bisa lolos dari ini dengan mudah? Jadi kau ingin menghentikanku? Kong tidak menjawab. Dia perlahan bangkit dari lantai dengan meraih sesuatu. Berhentilah sekarang selagi kau masih bisa. Dia mengubah nada suaranya. Tidak. Aku tidak bisa. Aku minta maaf. Jika kau khawatir dengan uang itu, aku bisa membantumu. Tidak, Kong. Aku tidak mau bantuanmu, Artit menolak. Hanya jangan terlibat, anggap saja kau tidak pernah mengenalku. Tinggalkan aku, Kong. Aku tidak pantas menjadi temanmu. Kong tidak percaya dengan pendengarannya. Dia tidak percaya Artit akan mengatakan kata itu kepadanya. Hatinya hancur seketika. Aku mohon padamu, jangan lanjutkan ini. Kong hampir menangis. Aku mohon kau tidak menghalangiku, Artit memotongnya. Pikirkan tentang Ani dan orang tuamu, Kong berusaha membujuknya. Pikirkan apa yang akan terjadi jika ayahmu tahu tentang ini. Kau akan memberinya serangan jantung lagi. Artit membeku saat mendengar kata-kata pria itu dan syok. Kong benar. Dia tidak bisa membiarkan ayahnya tahu dan Ani. Tapi dia sangat membutuhkan uang dan pekerjaan itu sangat menjanjikan dan aman, pikirnya. Aku tahu, jawab Artit dengan nada rendah. Biarkan aku mempertimbangkannya. Pertimbangkan? Kau masih mempertimbangkannya? Kata Kong tidak bisa mempercayainya. Setidaknya biarkan aku melakukan yang terakhir ini, Kong. Artit membentaknya dengan marah. Biarkan aku menyelesaikan yang ini. Aku janji ini akan menjadi yang terakhir. Kong menggeleng tak percaya. Jangan lakukan sesuatu yang ceroboh, Artit. Jangan bodoh. Aku memang bodoh, sahut Artit. Aku tidak memiliki masa depan, pengangguran, tidak memiliki gelar, dan aku juga memiliki anak di luar nikah, dan pacarku meninggal karena melahirkannya. Hidupku sangat payah. Kong berbalik seketika. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan berjalan maju berusaha menemukan pintu keluar rumah. Kau mau kemana, Kong? Artit menariknya kembali.
Melaporkanku ke polisi? Ya, kau mengancamnya. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Kau tidak akan merusak rencanaku. Dia menarik bahu Kong dengan kasar. Jadi apakah kau berpikir untuk menutup mulut dengan membunuhku? Kong menantangnya. Artit tahu dia tidak bisa menghentikan Kong dan dia tidak akan membunuh orang. Dia hanya mengambil uang itu dan tidak pernah berniat menyakiti orang lain. Meskipun mereka mengancamnya. Kong, tolong biarkan aku pergi kali ini saja. Aku akan mendengarkanmu setelah semua ini berakhir. Dia memohon dan perlahan melepaskan cengkramannya. Kau tahu aku tidak akan pernah bisa menyakitimu. Karena apa? Kong meneriakinya. Artit memutar bola matanya dan mencoba memikirkan alasan untuk meyakinkan pria itu. Karena aku menyukaimu, Kong. Dia menembak Kong dan mencium pria itu seketika. Kong kaget dengan tindakan Artit. Ia tercengang dan terpaku di tempat. Artit menciumnya dengan penuh gairah selama beberapa saat sebelum akhirnya melepaskannya. Artit menelan air liurnya berat dan tidak berani menatap mata Kong. Maafkan aku tidak punya pilihan dan kau harus berpihak padaku, gumam Artit dalam hati. Apa itu Artit? Kong membuka mulutnya. Aku baru saja mengakui perasaanku padamu, Kong. Kau tidak mendengarnya. Kong tersenyum dan mengangguk. Jadi rencanamu untuk membungkam mulutku dengan menahan hatiku. Kong cerdas dan menebaknya dengan benar. Artit terkejut. Aku tidak bisa memaksamu untuk mengembalikan perasaanku. Terserah kau, jawab Artit. Aku berharap kita bisa bicara lagi setelah ini, ujar Artit lalu mengambil jaketnya dan meninggalkan rumah. Kong berdiri di tempatnya lama, lalu menyentuh bibirnya dengan lembut. Lalu ia merasakan sesuatu yang hangat perlahan turun ke dadanya. Wah, Aidil sama sekali nggak tahu kalau ceritanya bakalan begini. Wow, ini terlalu jauh kayaknya teman-teman pendengar podcast Aidil dimanapun berada. Tapi berasa nanggung gak sih udah part ke-7? Jadi penasaran gitu sama kelanjutan ceritanya. Pada saat malam, Artit menjalankan rencananya, yaitu pukul 11.35. Targetnya adalah branded watch store kali ini. Dia mengambil kunci duplikatnya dan masuk ke toko dengan lancar karena security dimatikan sebelumnya. CCTV. Dia pergi ke meja kasir dan mencoba membukanya sebentar dan dia berhasil melakukannya. Tentu saja Artit adalah seorang ahli komputer sebagai gamer. Kadang dia juga melakukan pekerjaan hacker. Dia mengambil semua uang dan memasukkan ke dalam sakunya dan pergi menggunakan cara ia datang. Begitu berada di luar, mobil polisi tiba dan mengepungnya. Artit terkejut
dan membeku di depannya. Setelah beberapa detik, para polisi turun dari mobil dan mengarahkan pistol ke arahnya, membiarkannya untuk menyerah. Artit ingin melarikan diri, tapi dia kaget saat melihat seseorang turun dari mobil polisi. Kong? Artit membelalakkan matanya menatap pria itu lurus. Dia tidak percaya bahwa Kong akan mengkhianatinya dan mengabaikan pengakuannya padanya sebelum ini. Hatinya mulai dipenuhi dengan kebencian terhadap pria itu seketika. Dua polisi segera mendekatinya dan menangkapnya. Mereka menarik tangan Artit dan memborgolnya ke belakang. Artit diseret ke mobil polisi dan dia tidak melepaskan tatapannya pada Kong sedetik pun. Dadanya terbakar karena amarah. Semua terjadi dengan cepat. Kong sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun pada Artit dan mengikutinya ke mobil polisi. Menuju ke kantor polisi, dia perlu membuat laporan sebagai saksi dan informan. Kong dengan jelas tahu bahwa Artit pasti sangat membencinya saat ini. Dia tahu bahwa dia telah menghancurkan hati Artit karena telah mengkhianatinya. Artit dipenjara saat polisi menemukan beberapa bukti dari sakunya, yaitu uang, kunci duplikat, pisau lipat, dompet, dan telepon genggam. Kong duduk di kursi sambil membuat laporan dan pikirannya kembali melayang ke 2 jam yang lalu di depan kafe. 2 jam yang lalu di depan kafe internet dengan Jai. Ini cerita flashback ya. "Au Kong, kau di sini?" Jai menyapanya. "Apakah kau merindukanku? Apakah kau yang berbicara dengan Artit di telepon?" Kong lalu bertanya to the point kepadanya. "Kemanakah arah pembicaraan ini?" tanya Jai. "Aku berbicara dengan Artit setiap hari jika kau ingin tahu." "Berhentilah bermain, kau partner in crime-nya bukan?" Kong menuduhnya. Jai menyeringai dan membisu sejenak. Lalu ia meraih tangan Kong dan menyeret ke gang sepi. "Apakah kau terkejut setelah mengetahuinya?" tanya Jai. "Aku hanya mencoba membantu. Artit adalah temanku." "Kau bilang itu membantu? Sebenarnya kau mencoba mencelakakannya, bukankah begitu?" "Kami tidak punya pilihan lain. Artit butuh uang dengan cepat. Itu adalah satu-satunya cara dan kami merencanakannya begitu sempurna. Karena tidak akan ada yang tahu identitas kami. Tetap saja itu merupakan kejahatan dan dia akan dipenjara karenanya." Kong berkata dengan emosi. "Dia pantas mendapatkannya." Jai menyeringai. "Apa?" "Tidak ada." Jai segera mengubah nada suaranya. "Jadi apa sekarang, Kong? Apakah kau akan menghentikannya?" Kong bungkam seketika. Dia sudah mencoba menghentikan Artit, namun pria itu tidak mau mendengarkannya. Kong mengepalkan tinjunya dan berusaha menenangkan emosinya. "Itu pilihannya, Kong. Kita tidak bisa berbuat apa-apa," lanjut Jai. "Tapi..." Dia pause sejenak. "Tolong beritahukan target selanjutnya padaku," potong Kong. "Apa yang akan kau lakukan?" "Aku akan menghentikannya," kata Kong. "Sebelum ia melangkah terlalu jauh," Kong menambahkan.
Apa rencanamu? Tanya Jai. Katakan padaku agar aku bisa membantu. Kau sudah sangat membantu dengan memberitahu alamat dan detail rencana kalian, ujar Kong. Setelah beberapa saat, pria itu setuju dan memberitahu semua yang ingin Kong ketahui. Hati-hati Kong, jangan melukai dirimu sendiri. Jai menggodanya. Ada kata baby, Jai menggodanya. Masih tetap ya si Jai ini menggoda si Kong tadi. Kong mengunjungi sel Artid. Nah, tadi itu flashback, sekarang kembali ke cerita. Kong mengunjungi sel Artid sebelum meninggalkan kantor polisi. Artid duduk di lantai yang dingin dan melotot padanya dengan penuh kebencian. Aku tidak akan meminta maaf padamu, Artid. Kong membuka pembicaraan. Karena kupikir aku melakukan hal yang benar. Artid tertawa terbahak-bahak. Well, kau memang tidak pernah berbuat salah, bahkan tidak sekalipun. Kau adalah malaikat yang selalu menaati peraturan surgawi. Jangan repot-repot bicara dengan iblis sepertiku. Pergilah. Aku tahu kau sangat membenciku karena melakukan ini dan kau mungkin menyesal karena tidak membunuhku waktu itu, kata Kong lagi. Seharusnya kau membunuhku saat kau punya kesempatan. Aku idiot karena mempercayaimu. Artid menurunkan kepalanya. Aku idiot karena telah menerima malaikat sebagai temanku dan berbagi neraka denganmu. Aku akan menyesal seumur hidup karena telah mengenalmu. Hati Kong hancur berkeping-keping saat mendengar kata-kata Artid. Ia merasakan ribuan mata panah menembus jantungnya. Artid memotong tali penghubung di antara mereka. Pria itu membakar habis semua yang pernah mereka miliki. Setiap saat perasaan dan kenangan di antara mereka hancur dalam sekejap mata. Pergilah dan jangan pernah menunjukkan wajahmu kepadaku lagi. Artid mengusirnya. Aku akan menjaga keluargamu untukmu. Kau memberitahunya. Jangan mendekati keluargaku. Son of Teeth. Artid menjadi emosional seketika saat mendengar ucapan Kong. Aku tidak akan membiarkan kau menyakiti mereka. Aku tidak akan memaafkanmu jika terjadi sesuatu pada mereka. Aku tidak akan menyakiti mereka. Kau mengenalku. Aku mengenalmu. Artid tertawa lagi. Aku mengenalmu, kau bilang. Permisi, aku tidak tahu siapa kau sebenarnya. Aku tertipu olehmu. Tidak ada lagi yang bisa kukatakan kepadamu. Jika kau berpikir seperti itu, jawab Kong. Tolong jagalah dirimu sendiri, bayar kejahatanmu. Artid, hadapilah dengan keberanian. Hukuman apapun akan dijatuhkan kepadamu. Aku akan menunggumu keluar, Artid. Dan kita akan mulai lagi. Kong menambahkan. Jangan berpura-pura bersikap baik. Aku tidak butuh simpatimu. I'm not, kata Kong. Hanya itu yang bisa kulakukan. Aku tahu, aku tidak berharap kau akan memaafkanku.
Aku melakukan ini karena kau adalah salah satu orang terpenting dalam hidupku, dan aku tidak ingin kehilanganmu. Aku berusaha menyelamatkanmu. Kong membungkukkan kepalanya pada Artit. Maaf, aku datang mengunjungimu lagi segera. Kong meninggalkan lorong dan air matanya mengalir deras di wajahnya saat ia berbalik. Hatinya sangat sakit dan ia berharap dia melakukan hal yang benar. Saat dia melangkah keluar dari kantor polisi, seseorang menunggunya di sana dan memberinya tumpangan. Selesai juga capture 7, teman-teman pendengar podcast Ideal dimanapun berada. Masih jauh untuk sampai di capture ke-25. Ini kayak udah di pertengahan dan ceritanya juga makin seru. So, kalau penasaran dengan capture berikutnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk konten bacain Wattpad kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya di podcast Ideal. Mari ngobrol, mari cerita.